Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 15. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak diculik sama wewe gombel. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode ini diceritakan Gio yang mau ketemu Azka akhirnya sampai di kantor Azka. Naila yang khawatir kembali terjadi keributan di antara keduanya terus mengejar sambil teriak-teriak memanggil Gio, namun Gio malah mempercepat langkahnya. Naila tidak menyerah dan terus mengejar Naila. Di saat yang sama Tere yang baru keluar dari ruangan Azka dan jalan menuju lift. Namun di satu jarak Tere tidak sengaja malah tubrukan dengan Gio yang mau ke ruangan Azka. Gio pun langsung minta maaf sama Tere. Namun saat itu Gio teringat saat lihat Tere ketemu sama Edwin. Gio pun jadi menatap Tere curiga. Tere pun jadi cemas dan langsung pamit pergi. Namun Gio buru-buru menahannya sambil bilang jika dia pernah melihat dia di rumahnya. Tere pun jadi tegang dan akhirnya bilang jika saat itu dia mau ketemu Naila. Gio pun jadi mengernyit dan tanya, jadi kamu temannya Naila? Kerja di sini atau gimana? Kok pakai baju bebas? Tere pun jadi makin cemas, khawatir Gio mengetahui rencananya. Tere pun lalu bilang jika dia hanya mampir ke kantor itu. Gio makin curiga dan meminta Tere untuk tidak datang lagi ke rumahnya, karena Gio merasa terganggu. Tere pun lalu pergi. Sementara itu Gio lalu masuk ke dalam ruangannya Azka. Azka tentu saja kaget dan jadi marah karena Gio masuk tanpa izinnya. Namun Gio malah meledeknya. Di tempat lainnya Wilona kaget dan jadi kesal begitu tahu jika Fatir dan Prita ternyata ikut Naila tinggal di rumah Gio. Wilona pun lalu menyuruh keduanya membantu ngerjain pekerjaan rumah. Prita karuan jadi kesal. Namun Fatir yang tidak ingin rencana jahatnya sampai gagal meminta Prita untuk sabar. Sementara itu Gio yang masih berada di ruangan Azka lalu bilang soal anting yang Naila ilangin itu palsu. Jadi karena Azka sudah menuduh itu palsu berarti Azka sudah menyuruhnya datang ke situ. Di tempat lainnya Tere yang masih cemas mau masuk ke dalam lift. Namun saat itu dia malah melihat Naila. Tere pun jadi makin cemas dan langsung sembunyi. Sementara itu Naila yang sudah kelelahan mengejar Gio dengan nafas yang ngos-ngosan lalu beranjak ke depan ruangannya Azka. Di saat yang sama, di dalam ruangan Azka keluarin anting dari amplop sambil bilang jika anting itu palsa. Gio tentu saja kaget dan bilang jika anting itu nggak mungkin palsu karena dia beli langsung anting itu dari kolektornya. Azka pun lalu cerita saat balikin anting ke kolektor. Anting itu emang tidak palsu. Namun nomor serinya beda. Gio pun jadi mengernyit. Sementara Azka lalu bilang seharusnya kamu tahu, barang kolektor sangat detail, ada sertifikatnya, ada nomor serinya. Kamu salah langkah. Gio pun jadi jengkel sama Azka. Naila yang sudah berdiri depan pintu ruangan Azka dan ternyata mendengar percakapan Azka dan Gio jadi tertegun. Sementara Azka langsung lempar anting ke Gio sambil bilang jika sekarang Gio tidak bisa melarangnya lagi menemui Naila. Gio tidak menjawab dan langsung pergi. Azka pun jadi tersenyum puas. Naila yang sedari tadi mendengar percakapan Gio dan Azka lalu pergi dengan wajah bete. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada panggilan dari Azka. Naila pun lalu terima panggilan sambil tanya apalagi mau bapak? Namun Azka malah ledekin Naila dan bilang harusnya dia yang marah karena Naila sudah melibatkan Gio dalam masalah mereka. Harusnya kamu yang ganti anting itu. Bukan Gio. Naila pun jadi kesal dan pengenjitak kepala Azka. Namun mereka lagi bicara di telepon. Jadinya Naila pun cuma bisa ketok-ketok HP-nya dengan wajah kesal. Sementara itu Azka lalu bilang agar Naila jangan coba kabur lagi dan harus menuruti perintahnya.
Naila yang sejak tadi menahan kesal akhirnya bilang. Dasar mantan bosangku. Aku bukan karyawan kamu lagi. Masih suka merintah-merintah, aku nggak peduli, kalau kamu dengar aku nggak takut. Naila pun lalu mengakhiri panggilan dan pergi dengan wajah yang masih kesal. Di tempat lainnya Prita dan Fatir mengendap masuk ke kamar Gio dan acak-acak lemari dan cobain semuanya bajunya Gio. Naila yang masih kesal akhirnya sampai di halte. Gio ternyata mengikutinya. Naila pun jadi bete dan langsung meminta Gio agar tidak mengikutinya karena dia lagi nggak mood buat ribut. Gio pun jadi nggak enak hati dan akhirnya jelasan kenapa dia ikut campur dalam urusan Naila dan Azka. Namun Naila yang emang lagi kesal langsung memotong ucapannya Gio sambil bilang buat apa? Setelah ketahuan baru mau jelasin. Lagian aku nggak pernah meminta kamu ikut campur. Sekarang jadinya Azka ngancam mau menuntutnya pakai pengacaranya. Namun Gio malah meledeknya dan bilang karena dia, Naila akhirnya bisa pergi dari bosnya yang aneh itu. Naila pun karuan jadi makin kesal. Sementara Gio lalu melanjutkan ucapannya tadi. Dia mau ikut dalam urusan Naila karena dia emang jodohnya Naila. Naila pun kaget dan jadi gelagapan. Di tempat lainnya, Tere mendapat telepon dari Edwin yang memintanya ketemuan di satu tempat. Tere pun jadi cemas dan bingung karena dia kini terjebak di antara dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Tere pun jadi serba salah. Tak lama HP-nya kembali bunyi. Kali ini yang telepon Naila yang bilang jika butuh teman curhat. Tere pun lalu ngajakin Naila ketemuan di taman kupu-kupu. Fatir yang masih di kamar Gio masih asik nyobain baju-bajunya Gio. Prita pun lalu memotretnya. Tak lama terdengar suara mobilnya Gio. Fatir dan Prita pun kaget dan jadi cemas. Prita pun terpaksa dorong Fatir masuk ke dalam lemari. Setelah itu Prita pun lalu keluar kamar. Di saat yang sama Gio masuk ke dalam rumah sambil kemudian mencari-cari Naila. Di tempat lainnya Naila akhirnya ketemu sama Tere. Naila pun lalu curhat ke Tere. Tak lama Edwin, yang juga sudah janjian sama Tere, datang ke tempat yang sama dan langsung telepon Tere dan menyuruh Tere menemuinya. Tere pun kaget dan jadi cemas. Naila yang melihat semua itu jadi heran. Namun Tere yang emang takut dimarahin Edwin langsung pamit dan menyuruh Naila menunggunya. Naila mengangguk. Tere pun lalu pergi dan langsung menemui Edwin. Gio yang sudah di dalam kamar lalu mau membuka lemari bajunya. Fatir yang ada di dalam lemari karuan jadi tegang. Sementara Naila yang bosan menunggu Tere lalu pergi mencari Tere dan akhirnya melihat Tere lagi bersama Edwin. Naila pun kaget dan cerita pun terpaksa Mince akhiri sampai di sini. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain gak diculik sama wewe gombel dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye.